News kembali hadir dalam aktivitas Anda. Bersama saya, Sinta Ayu Febrianti, yang akan membawa berita-berita terbaru dan terpercaya. Pada tanggal 22 November 2025, berita kali ini adalah seputar permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambak udang modern di pesisir selatan Jember. Permasalahan ini telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan konflik yang serius antara masyarakat petani dan nelayan lokal. Pada kali ini, kami akan mewawancarai sebagian mahasiswa Universitas Jember. Halo pemirsa, dari sekarang kita akan menemui narasumber kita, mahasiswa dari Universitas Jember. Jadi sekarang kita sudah bersama mahasiswa dari Universitas Jember, yaitu Kak Reva dan Kak Devina. Halo Kak. Halo. Jadi di sini saya ingin menanyakan suatu hal tentang kerusakan lingkungan yang ada di pesisir selatan Pantai Jember, yaitu tentang tambak udang modern. Apakah kakak tahu inti permasalahan dari tambak udang modern itu? Baik, saya akan menjawab. Jadi, inti permasalahan dari pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh limbah tambak udang yang dimiliki oleh PT Guna Sukses dan PT Anugerah Tanjung Gumukmas yang berada di Kepanjen, Kecamatan Gumukmas ini. Limbah ini tuh diduga mengandung salinitas dan pH yang tinggi yang dibuang ke sungai dan ke laut. Ini tuh menyebabkan degradasi yang kualitas tanah, pertanian, dan penurunan produktivitas lahan tersebut. Jadi limbah ini diduga mengandung salinitas dan pH yang sangat tinggi ya. Jadi menyebabkan degradasi kualitas tanah dan penurunan produktivitas lahan secara signifikan. Baik, untuk Kak Devina nih, terkait dampaknya pada lahan pertanian, apakah seberapa parahkah kerusakannya untuk lahan pertanian ini? Untuk kerusakannya itu ya sangat parah karena kami menemukan data sekitar 150 hingga 200 hektar lahan pertanian mengalami penurunan drastis karena tercemar limbah tambak. Nah, hasil ujinya itu menunjukkan bahwa pH tanah mencapai 4,5, padahal idealnya itu untuk pertanian itu 6,5 sampai dengan 7,5. Nah, lahan-lahan kini tergenang air, dipenuhi rumput liar, dan sudah tidak mampu menghasilkan panen maksimal. Jadi kualitas tanah itu sangat parah ya kerusakannya. Baik, terima kasih Kak Reva dan Kak Devina atas waktunya. Jadi mari kita coba tanya lagi ke mahasiswa yang lain dari Universitas Jember ini. Baik pemirsa, mari kita tanyakan lagi kepada mahasiswa di Universitas Jember terkait permasalahan yang telah kita bahas ini. Baik, sekarang saya sudah bersama dua mahasiswa dari Universitas Jember, yaitu Kak Jahro dan Kak Citra. Halo Kak. Halo. Baik Kak, jadi di sini ada suatu permasalahan yang ada di pesisir selatan Pantai Jember, yaitu tambak udang modern. Jadi sebelumnya saya sudah mewawancarai mahasiswa Universitas Jember juga tentang permasalahan ini. Tetapi yang saya tanyakan tadi tentang dampak kerusakan pada lahan pertanian yang ada di sekitar sana. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Kak Jahro dan Kak Citra, apa sih dampak kepada nelayan yang ada di sekitar tambak tersebut?
Oke, betul banget. Jadi pencemaran lingkungan ini terutama di bagian sungai dan laut itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Nah, limbah dari tambak ini itu akan menyebabkan para nelayan itu berlayar lebih jauh untuk mencari ikan karena ikan-ikan yang ada di pesisir pantai itu mereka itu berkurang secara drastis dan banyak yang mati, serta biota air yang di sekitar pantai tersebut itu banyak yang mati. Nah, dampaknya yang pasti para nelayan itu akan kehilangan mata pencahariannya, serta terdapat tekanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar pantai pesisir tersebut. Baik, jadi limbah tambak udang itu sangat berdampak ya bagi nelayan yang ada di sekitar pesisir pantai selatan Jember ini. Baik, untuk Kak Citra nih, apa sih yang menjadi penyebab utama di balik masifnya pencemaran ini? Bagaimana menurut Kak Citra? Nah, itu ada beberapa faktor. Yang utama adalah karena pengolahan limbah yang buruk, di mana limbah seperti sisa pakan dan bahan kimia itu sering dibuang tanpa pengolahan yang benar. Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi oleh pemerintah juga memungkinkan praktik budidaya yang merusak lingkungan itu terus berlangsung tanpa adanya sanksi yang tegas. Oke Kak Citra, jadi saya ingin menanyakan lagi nih, meskipun perusahaan mengklaim sudah memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, mengapa pencemaran masih terjadi? Nah, terdapat kontradiksi data antara laporan resmi perusahaan yang menyatakan limbah masih di bawah standar dengan realitas lapangan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini mengindikasikan bahwa adanya dugaan lemahnya pengawasan efektivitas IPAL yang dipertanyakan dan adanya pelanggaran peraturan Presiden nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai. Nah, pencemaran juga diperparah oleh kepadatan tambak yang tinggi dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Baik Kak Citra, terima kasih atas jawabannya. Sekarang untuk sebagai penutup nih, untuk Kak Jahro, apa solusi dan rekomendasi mendesak yang kalian usulkan untuk mengatasi konflik lingkungan ini? Nah, jadi kami merekomendasikan tindakan tegas dari pemerintah termasuk audit lingkungan independen dan pencabutan izin bagi tambak yang terbukti tercemar. Nah, perusahaan ini wajib meningkatkan efektivitas IPAL dan mengadopsi prinsip zero discharge atau sistem resirkulasi air. Nah, selain itu perlu dilakukan rehabilitasi mendesak pada lahan pertanian dan perairan yang rusak, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat terlibat dalam pengawasan lingkungan. Sinergi semua pihak adalah kunci untuk mencapai budidaya tambak udang yang berkelanjutan. Gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Jahro dan Kak Citra atas informasinya. Jadi sekarang mungkin sudah banyak informasi yang telah saya diberikan oleh narasumber kita. Jadi saya Desa Al-Fauzi sebagai reporter pada hari ini di program Now News. Saya pamit undur diri dan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada Bias Al-Fauzi sebagai reporter kali ini. Jadi, permasalahan pencemaran tambak udang di Jember ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan daya dukung lingkungan dan hidup masyarakat lokal. Dan solusi komprehensif yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem di pesisir pantai selatan Jember. Demikian, jadi laporan kami yang saya sampaikan. Saya, Sinta Ayu Febrianti, pamit undur diri.